Benarkah tembok besar Cina adalah tembok penghalang Ya'juj Ma'juj? Ada sebuah tembok raksasa yang dikenal sebagai tembok besar Cina atau The Great Wall of China yang panjangnya sampai 6.259 km. Tak hanya dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia, tapi banyak juga yang mengaitkan antara tembok raksasa ini dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain yang membuat tembok ini adalah seorang raja sekaligus hamba yang saleh yang melakukan ekspedisi ke bumi belahan barat, timur, dan daerah pegunungan di mana beliau membangun tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan anak Adam dengan postur tidak tinggi dan tidak pendek, berbola mata besar namun berkelopak kecil, serta bersifat beringas dan menghancurkan. Pemirsa beriman, bagi umat Islam, kedatangan Ya'juj Ma'juj dari benteng Zulkarnain adalah sebuah pertanda besar datangnya hari akhir. Dan hal tersebut merupakan kepastian yang telah tercantum di Al-Quran dan hadis, seperti dijelaskan dalam firman Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Adapun Ya'juj dan Ma'juj dinubuatkan akan berhasil menembus tembok penghalang pada zaman setelah Dajjal serta pengikutnya mati. Ketika Nabi Isa alaihissalam sedang menyebarkan kebaikan, di masa kedatangannya ini, Ya'juj Ma'juj yang berjumlah amat banyak akan menebarkan teror, berbuat kerusakan, dan membunuh seluruh makhluk hidup yang mereka temui, hingga Nabi Isa alaihissalam bersama sedikit orang-orang beriman lari ke pegunungan. Di masa kita hidup sekarang ini, Ya'juj Ma'juj sedang berusaha untuk menghancurkan dinding penghalang mereka dengan membuat lubang di dinding penghalang tersebut setiap sore. Tapi atas seizin Allah, dinding atau tembok tersebut kembali rapat di keesokan paginya. Keistimewaan dinding ini disebutkan Zulkarnain dalam firman Allah yang artinya, "Ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Quran Surah Al-Kahfi ayat 98. Pemirsa beriman, berkaitan dengan dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, banyak orang yang bertanya-tanya, di manakah lokasi dinding tersebut? Pasalnya, dalam sebuah hadis Ibnu Hajar disebutkan ada seorang penduduk Madinah yang pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku pernah melihat dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Bagaimana engkau melihatnya?" Pria itu menjawab, "Seperti selendang lurik yang bergaris-garis merah dan hitam." Rasulullah pun bersabda membenarkan pernyataan pria itu, "Engkau benar sudah melihatnya." Berdasarkan hadis tersebut, banyak yang beranggapan bahwa tembok tersebut bisa terlihat dan bukan sesuatu yang tersembunyi, meski dijelaskan dalam hadis lainnya bahwa letak tembok ini berada terhimpit di antara dua gunung. Bahkan seorang peneliti muslim yang berasal dari Mesir membuat suatu buku yang sistematis yang menyatakan bahwa tembok buatan Zulkarnain untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj tersebut sebenarnya adalah tembok Cina. Jika melihat dari fisiknya, memang tembok masif ini merupakan bentuk pertahanan ideal untuk menahan serangan. Tapi pemirsa, ada beberapa hal yang menjadi alasan kuat untuk menolak anggapan tersebut. Misalnya dari bahan yang digunakan untuk membuat tembok, karena disebutkan dalam firman Allah, ketika Zulkarnain membuat penghalang Ya'juj Ma'juj, beliau meminta dibawakan besi untuk dilelehkan, sehingga tembok tersebut menjadi seperti gunung dari besi. Sedangkan kita tahu, tembok Cina terbuat dari batu-batu yang disusun sedemikian rupa yang bahkan kini sudah banyak bagiannya yang rusak. Selain itu, Abdullah Yusuf Ali, seorang ilmuwan termasuk ahli tafsir, pernah menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India dengan ordinat 380 utara dan 670 timur. Tempat itu kini bernama Buzholhana dalam bahasa Turki
Tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Orang Cina menamakannya Ti Menkuan. Dan semuanya bermakna pintu gerbang besi. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, sampai saat ini, lokasi keberadaan dinding yang dibuat oleh Zulkarnain tersebut masih belum valid dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang terpenting adalah kita mengimani keberadaannya dan mengambil hikmah atas tanda-tanda tibanya hari akhir. Sehingga kita lebih serius dalam mempersiapkan diri dengan bekal amal dan ibadah. Semoga pemaparan kami bisa memberi manfaat serta menambah pengetahuan. Amin.